Halo guys, perkenalkan, nama gue Awan. Hari ini gue bersama mahasiswa Pasca Sarjana STP Trisakti akan ngajakin kalian datang ke desa wisata nih guys, yang ada di Kota Bogor. Salah satunya adalah Desa Wisata Cihideng Udik. Penasaran kan kayak gimana? Ayo ikutin perjalanan gue. Perjalanan kami dimulai dari daerah Jakarta Selatan menuju gerbang tol daerah Bogor yang mengeluarkan biaya sebesar Rp61.000 sekali perjalanan. Perjalanan menuju desa Cihideng Udik ditempuh selama kurang lebih 2 jam hingga tiba di daerah Cihideng Udik. Terdapat 2 akses yang dapat dilalui untuk kita bisa mencapai Cihideng Udik, desa wisata yang cukup terkenal. Yang pertama, kita dapat melalui Cihideng Ilir. Tidak menutup kemungkinan jika kita mengikuti maps, kita akan dibawa melalui daerah Cihideng Hilir, di mana akses yang akan kita lalui tidak begitu bagus. Banyak jalan yang berbatu-batu, berlobang, hingga tidak ada aspal sama sekali. Daerah kedua yang dapat kita lalui yaitu melalui daerah Bah Bengket, di mana jalan dari Bah Bengket itu sendiri akan sedikit berkelok-kelok, namun terlihat lebih cukup bagus daripada jika kita melalui Cihideng Hilir. Dalam perjalanan menuju ke desa Cihideng Udik, terdapat beberapa tempat ibadah yang cukup memungkinkan untuk dipakai bagi warga sekitar. Masjid, sekolah, bahkan puskesmas yang berada di sekitar warga dapat dicapai dengan berjalan kaki yang tidak cukup jauh. Memasuki daerah Cihideng Udik, kita tidak dapat menemukan signage atau penunjuk arah yang dapat mengarahkan kita ke desa tersebut. Selamat datang di Cihideng Udik. Halo guys, sekarang kita udah sampai di kantor kepala desa Cihideng Udik. Nah, gimana keseruannya? Ikutin terus perjalanan kali ini ya. Kami melanjutkan perjalanan ke bendungan Cihideng Udik yang cukup viral di media sosial. Perjalanan menuju bendungan tidak terlalu jauh dari kantor desa, di mana tempat kami berlabuh untuk sedikit berbincang-bincang bersama warga sekitar. Perjalanan ke bendungan dapat ditempuh dengan mobil, namun akses yang dilalui tidak cukup besar, hanya bisa memuat 1 mobil tanpa ada kendaraan lain di sekitar Anda. Dari kantor desa sekitar 1,5 kilometer, kami menempuh perjalanan hingga tiba di area persawahan yang cukup untuk memarkirkan 1 mobil dan beberapa kendaraan di sekitarnya. Halo teman-teman sekalian. Halo, kita sudah sampai di sini, tapi sebelumnya kita mau kenalan dulu. Aku Putri Dan saya Habibi. Nah, kita udah sampai di desa Cihideng Udik. Nah, kebetulan ini adalah akses yang akan kita lalui untuk menuju ke Bendungan. destinasi utama Ya. dari kota Cihideng Udik, yaitu Bendungan. Oke, ikutin kita karena jalannya sedikit berbatu-batu, tapi it's okay. Dan kita akan langsung trekking sana. Let's go. Kami berjalan menyusuri jalan berbatu-batu hingga tiba di daerah bendungan yang cukup sangat. Dari jalan berbatu-batu yang kami lewati menempuh sedikit 10 menit untuk kita dapat berjalan langsung tiba di daerah bendungan. Setelah jalan berbatu-batu, ada sedikit jalan cor sederhana yang dibangun oleh pemuda desa setempat yang dapat kita lewati lebih nyaman daripada kita melewati jalan berbatu-batu. Kita sudah sampai di bendungan, tapi ternyata kalau kita lihat akses jalannya, setelah kita melewati yang berbatu-batu, di belakang saya ada jalan semen coran cukup panjang, cukup membantu kita untuk berjalan, tapi dengan catatan hati-hati sedikit licin kalau agak basah. Yuk kita tetap ikutin perjalanan kita sampai ke bendungannya.
Hai teman-teman wisata, sekarang kita sudah sampai di Bendungan Cihidung Udik. Dan ini adalah bendungannya di sebelah kanan. Jadi untuk tempat wisata di sini, yang paling utama itu ada di sebelah kanan kita. Itu ada bendungan dari Cihidung Udik. Kemudian di sana juga ada beberapa tempat spot foto. Dan untuk bendungannya sendiri itu ternyata teman-teman sekalian itu ada sejarah yang cukup mendalam. Jadi dibangun atau diresmikan pada tahun 68 oleh pramuka sedunia. Jadi waktu itu ada kegiatan Jambore, terus meresmikan bendungan Cihidung Udik ini. Nanti kita juga akan lihat monumen atau prasasti dari pembangunan atau peresmiannya itu. Oke, teman-teman wisata, tadi udah ngelihat seru-seruan bersama anak-anak pada berenang di sungai langsung. Nah, bagi teman-teman yang mau langsung berenang di sini juga bisa. Dan setelah kalian berenang, kalian bisa langsung untuk melakukan camp di sini karena sudah disediakan campground. Ada 2 tempat campground, salah satunya di belakang saya di sini. Kemudian untuk setelah kalian camping, setiap paginya kalian bisa langsung melihat pemandangan yang sangat indah, yaitu adalah bendungan di sebelah sana. Baiklah teman-teman wisata, sekarang kita udah berada di campground yang kedua. Tadi untuk yang tempat pertama, sekarang yang kedua. Dan saya ingin juga menginformasikan buat bagi teman-teman yang tidak punya alat-alat camp, terus ingin ngecamp nih di sini. Nah, di sini juga menyediakan alat-alat camp. Itu untuk tendanya mulai dari 45.000 sampai 150.000 tergantung ukurannya. Baik, untuk teman-teman buat informasi lagi nih bahwa pintu masuk ke sini itu HTM-nya hanya 2.000. Kemudian untuk biaya menginap di sini itu biayanya seikhlasnya teman-teman aja. Baiklah teman-teman, memang wabah corona menyebabkan banyak orang tersakiti atau banyak berdampak negatif bagi semua aspek. Salah satunya di bagian pariwisata. Salah satunya yang terdampak negatif dari adanya corona atau pandemi COVID-19 di Cihidung Udik itu tempat wisata di sini terbengkalai karena sempat ditinggalkan oleh para wisatawan. Jadi, marilah kita bersama-sama untuk menjaga jarak dan menjalani protokol kesehatan. Hai teman wisata, perkenalkan saya Riyama Indri. Di sini saya akan ngajak teman-teman semua yang ada di rumah untuk melihat usaha masyarakat di sini, usaha masyarakat lokal yang ada di Desa Cihidung Udik. Oke teman-teman, ikuti saya ya. Ini teman-teman wisata, boleh dilihat di sini itu lokasinya sangat lumayan besar ya. Udah gitu saat ini tutup karena memang ini kita ngambil videonya itu hari Selasa, di mana hari ini bukan hari weekend pada umumnya. Jadi banyak masyarakat yang memang melaksanakan pekerjaannya, kegiatannya pada hari ini. Oh iya teman-teman, karena lokasi ini tutup, jadi kita akan lihat yang buka ya. Satu lokasi tempat jajanan yang buka di bendungan ini. Ayo teman-teman. Oke teman-teman, tadi seperti yang saya bilang, saya mau ngajak teman-teman nih ke fasilitas selanjutnya yang ada di kawasan sini. Nih dapat teman-teman lihat di sini ada toilet teman-teman. Jadi teman-teman kalau lagi berwisata di sini, main air di sini, nggak perlu ragu-ragu lagi, nggak perlu bingung, nggak perlu sungkan. Gimana ya? Nanti saya akan bilasnya kemana ya? Saya akan ke toiletnya. Di sini ada fasilitas toilet teman-teman. Di sini ada 4 seperti yang teman-teman lihat. 2 yang terkunci sebelah sana adalah untuk kamar bilas teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti main air di bendungan bisa bilasnya di sini teman-teman. Gitu teman-teman ya, ini fasilitas untuk toilet. Oke, saya akan ajak teman-teman nih buat lihat tempat usaha yang lagi buka hari ini. Dan keadaannya lumayan rame nih hari ini. Ya teman-teman, ikutin saya terus. Oke teman-teman wisata, tadi seperti yang saya bilang tadi, saya mau ngajak teman-teman nih ke tempat yang buka, satu tempat yang buka yang di dekat kawasan bendungan ini. Yuk ikutin saya yuk. Assalamualaikum Ibu. Ibu, selamat siang. Boleh saya izin bertanya-tanya di sini Bu? Boleh keluar di situ? Keluar. Oke. Terima kasih Ibu. Sebelumnya
Saya mau bertanya, nama ibu siapa? Nama Ibu Ani. Ibu Ani. Ibu Ani. Iya. Oke teman-teman, sini ada Ibu Ani. Ibu Iya. Ani udah berapa lama nih dagang di Udah sini? 15 bulan. Wah, 15 bulan. Iya, setahun 3 bulan. Tahun ya. 3 bulan ya, Iya. Bu. Cukup Iya. lama ya, Bu. Gimana rasanya, Bu? Gini aja. Gini aja. Rame nggak, Bu, kalau Iya, di sini? sepi, Neng. Karena pandemi ya, Bu. Pandemi, iya. Kalau bisa Sabtu Minggu rame, Bu. Ada sih sepeda paling ke serombongan. Oh, tim goes ya, Bu Iya, ya. tim goes. Iya. Itu teman-teman ini ada Bu Ani, salah satu Iya. pengusaha di sini yang buka tiap hari ya, Bu ya. Iya, siapa? Gitu teman-teman. Ibu terima kasih banyak, Iya, sehat Neng. selalu, Iya, semoga amin, dagangannya Neng. laris Iya, terus ya, amin, Bu. amin, iya. Mari, Bu, Iya, terima mari. kasih. Baik, selamat siang Bapak. Siang. Terima kasih sebelumnya Pak untuk kesempatan yang diberikan. Kami dari tim mahasiswa S2 Pasca Sarjana STP Trisakti Pak. Saat ini kami sedang menjalani tugas untuk peliputan desa wisata dan kami tertarik untuk meliput desa wisata Cidengudik ini karena salah satu desa yang sudah viral ya Pak ya di sosial media. Nah mungkin boleh minta waktu sedikit ya Pak, kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang Cidengudik ini. Mangga, Mungkin dari Bapak Pak Haji Deni ya selaku Ketua Desa Wisata bersama dengan tim, mungkin boleh diperkenalkan timnya juga Pak. Saya Ketua Kepala Desa Wisata. Cidengudik dan ini Om Igun, salah satu tim cyber yang memang cepat tanggap buat warga yang membutuhkan pelayanan untuk ke rumah sakit dan darurat. Dan ini ada Pak Kos, juga Pak Heri, beliau ini anggota RPM selaku ujung tombak desa untuk memperdayakan masyarakat baik potensi manusianya ataupun wilayah. Baik, mungkin terkait dengan pengelolaan Desa Wisata Cidengudik ini Pak, bagaimana sih awalnya bisa melihat ada potensi wisata nih di desa ini sehingga berkeinginan untuk membangun desa ini menjadi desa wisata. Awal mulanya kita terinspirasi dari wisata yang ada di Desa Cidengudik, yaitu kampung wisata HB Garden. Di sana ada kampung wisata, masa iya kita nggak bentuk lagi desa wisata? Nah, fokusnya kemana? Kita lebih kepada inspirasinya juga dari IPB. Institut Pertanian Bogor terkonsentrasi buat pertanian, tapi ada beberapa faktor pendukung pertanian yang memang kurang perawatan dan kurang perhatian, yaitu sektor pengairannya. Karena kita melihat bendungan ini dicuekin oleh pemerintah, makanya kita bangun sebuah image untuk bagaimana masyarakat datang ke bendungan. Selain itu pun, bendungan ini punya nilai sejarah. Nilai sejarah dibangun dan diresmikan di tahun 1968 oleh Wirakarya Pramuka Indonesia, dibantu oleh beberapa negara yang tergabung dalam kepanduan dunia. Dan itu tidak lepas dari peran serta masyarakat di sini dan masyarakat sekitar. Dan setelah diresmikannya bendungan ini, dia bermanfaat untuk pengairan pesawahan di 4 desa yang ada di Kecamatan Ciampea. Desa Cidengudik, Cidengilir, Cibanteng, dan Desa Benteng. Nah, ini juga yang menjadi perhatian kita, bagaimana caranya menggali potensi ekonomi melalui inovasi ataupun kreativitas masyarakat untuk membuat yang tidak ada apa-apa menjadi sesuatu yang punya manfaat. Dan pada intinya kita menginginkan dengan sarana bendungan ini ada beberapa akses yang kita buat untuk menopang dan menunjang konsentrasi pariwisata yang ada di Cidengudik. Terlebih petani hari ini hanya mendapatkan prapanen, pembinaan ataupun penyuluhan dari IPB. Tapi kita berharap IPB juga berperan penting di sini pasca panennya. Jadi marketnya yang jelas, jangan dikasih bibit gitu kan. Tapi setelah itu tidak ada ujung, jadi harganya ya standar-standar aja. Dengan pariwisata ini mudah-mudahan
ada kemasan dan packaging yang luar biasa dari menarik dari kreativitas masyarakat Cidemudik, ini bisa menambah income mereka, tidak hanya berharap di panennya, tapi di kesehariannya. Mungkin itu aja untuk menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar. Tujuan utamanya memang untuk Iya. kesejahteraan masyarakat di Cilegon Iya, sendiri. tujuannya gitu ya, cita-citanya. Berarti nantinya kemasan wisata yang akan dikelola ini adalah dari souvenirnya mungkin akan ditambahkan juga hasil panen tadi gitu ya, Iya. Pak, bisa ikut dijual juga selain Betul. dari UMKM yang mungkin nanti bisa berdagang di sini gitu ya, Pak Iya. ya. Kemudian ada berbagai kayak sempat saya lihat di video ada rafting begitu ya, Pak ya, Iya. permainan air juga, wisata air, kemudian spot-spot foto yang menarik kayaknya di sebelah sana juga ada gitu Iya. ya, Pak. Sebelum PPKM ya, Ya, Pak, sebelum wabah COVID ya, sebelum wabah COVID, alhamdulillah dikelola oleh Desa Wisata. Kita alhamdulillah di akhir tahun 2020 resmi menjadi Desa Wisata di Kabupaten Bogor. Dan itu bekerja sama dengan semua elemen kelembagaan yang ada di Desa Cidengudik. Dan hasil dari pendapatan yang kemarin, walaupun tiket hanya 2.000, kita sudah ngebangun MCK-nya untuk sarana pengunjung. Dan itu pun kita berharap nanti ke depannya bagaimana masyarakat satu frekuensi dengan kita, bagaimana sadar tentang keberadaan wisata yang ada di kita. Dan itu manfaatnya bukan untuk kita selaku pemerintahan, tapi lebih cenderung buat masyarakat seluruhnya. kalau saat ini penerima masyarakat terhadap rencana pengembangan desa wisata ini bagaimana, Pak? Alhamdulillah ada program yang memang menarik dari Kabupaten Bogor yang dicanangkan oleh Bupati kita, Ibu Ade Yasin, yaitu program Samisade, yang programnya 1 miliar satu desa itu. Sebelum kita memutuskan di mana titik kegiatan pembangunan program itu, kita mengadakan musyawarah desa. Nah, musyawarah desa itu saya tawarkan bahwa terkonsentrasi buat penopangan ataupun infrastruktur kepariwisata. Dan alhamdulillah atas dasar musyawarah dan mencapai mufakat bahwa program yang 1 miliar satu desa itu terkonsentrasi menuju akses bendungan pariwisata. Dan itu tidak serta-merta kita tidak melibatkan masyarakat, justru titik itu dasarnya hasil musyawarah. Dan masyarakat, kalau kita simpulkan bahwa masyarakat sudah menyambut baik tentang pariwisata yang akan kita rencanakan. Jadi memang semua pihak berperan gitu ya, Pak, untuk Sangat. baik. Mungkin rencana kedepannya begitu, Pak. Kalau tadi juga dengan Kang Yogi kita sudah berbincang-bincang gitu ya, Pak, bahwa di kedepannya akan dikelola lagi nih desa wisatanya, karena kan setelah masa PPKM kemarin memang sempat terhenti dikelola lagi dan juga dengan event-event menarik. Nah, mungkin ada program-program kedepannya yang sudah direncanakan, Pak? Ya, sebenarnya kan kita tertunda perencanaan program itu tahapan-tahapannya karena memang kondisi dan situasinya pada masa PPKM kemarin. Dan terlebih kita juga hari ini karena sedikit ada kabar pelonggaran karena levelnya sudah turun, dan alhamdulillah Cidengudik adalah salah satu desa yang memang sudah melaksanakan warganya vaksin hingga capaian 90%. Sudah vaksin warganya. Makanya ya, selain satu titik kita melaksanakan vaksin, kita dibantu juga Polres dan Kodim, itu roadshow sama goshow. Jadi roadshow itu melihat beberapa warga yang wilayah warga yang memang belum, kita semperin, jemput bola lah. Kenapa gunanya kita buat seperti itu? Karena jangan sampai rencana besar kita ini terhambat dengan kondisi hari ini gitu. Kalau zona desa kita merah, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Terbatas lagi. Iya. Dan itu pun tidak lepas daripada peran serta masyarakat itu sendiri. Dengan tadi pertanyaannya, apakah masyarakat menyambut baik tentang program ataupun rencana pariwisata? Ya, salah satu pembuktiannya di pelaksanaan vaksin. Karena saat sosialisasi vaksin kemarin, kita ajak mereka berpikir nasib bendungan ataupun pariwisata bendungan ini ke depannya kalau kita tidak berbuat hari ini gitu. Supaya siap menyambut wisatawan, jadi harus tervaksinasi warganya. Betul. Ya, Pak. Baik, mungkin semoga kita
kasih banyak Bapak atas waktu yang diberikan. Kami juga nanti akan antusias ya pokoknya bisa berkontribusi nih mengenalkan juga Cihideng Udik kepada masyarakat yang lain supaya lebih semangat lagi dan bisa nanti ketika sudah open sudah dibuka kembali bisa banyak yang datang nih Pak wisatawannya ya. Ya, kalau mahasiswa jadi butuh edukasi juga kan Pak, di sini kita bisa belajar sambil bermain, sambil dapat edukasi juga nih tentang bendungan dan juga nilai sejarah yang terkandung di bendungan ini. Baik, semoga semua programnya bisa berjalan lancar ya Pak. Semoga nanti Cihideng Udik bisa semakin viral lagi Pak dan semakin banyak wisatawan. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan Bapak, juga terima kasih. Selamat siang. Siang. Halo guys, nah sekarang kita udah berada lagi nih di Jakarta. Jadi tadi itu perjalanan kurang lebih waktunya butuh waktu 2 jam ya. Jadi kalian itu nggak perlu takut nih, sekarang kita punya desa wisata yang jaraknya hanya 2 jam dari kota Jakarta. Jadi kalian, gue saranin untuk datang nih ke desa wisatanya yang ada di kota Bogor. Nah, jangan lupa untuk kalian datang ke desa wisata Cihideng Udik. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!